sambut Zuriat Rasul, keturunan daripada baginda Rasul yang mulia, yang kita sambut dengan sholawat. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mutawathirah wa ni'amihil mutakathirah wa ayadihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Faqala al-Imam Ali karramallahu wajhah, man ijtama'a qaumun fi makanin wa aw fi majlisin wa fihi zikr 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kufita wa hugita wa hudita. Alhamdulillah, ini sebenarnya saya bukan ceramah kemarin nih. Tugasnya pengen hadir doang, Bu. Bertabaruk. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait Al-Ustadz Oki Firdaus, juga Kiai Haji Muhammad, juga Ustadz Uje, juga Ustadz Masta, dan ada habaib dari Cirebon, dan juga ibu-ibu sekalian, para pemuda-pemudi, segenap para panitia, juga dari aparatur pemerintahan sipil maupun ABRI maupun kepolisian. Alhamdulillah, sama-sama kita berkumpul di malam ini. Ta'birun anil farah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di malam ini momennya zikir bersama dan maulid bersama, serta merta membagikan yatim piatu yang jumlah 1000 berapa? 1335. Jadi alhamdulillah, tatkala seseorang peduli terhadap anak yatim, itu kedudukannya di surga seperti dua jari. Antara yang membagikan kepada anak yatim, kedudukannya di surga seperti dua jari. Dua jari berdampingan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdampingan. Kenapa sampai semulia seperti itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada anak yatim.
wa huwa abu syafiqu bil yatimi wal armalah. Nabi sangat peduli kepada anak yatim dan janda-janda tua, jompo yang tidak memiliki tenaga, tidak memiliki harta. Itu Nabi sayang kepada mereka, diajarkan kepada umatnya sampai saat sekarang. Alhamdulillah malam ini dilakukan oleh Kang Oki Firdaus yang saya memang aktif setiap tahun, dan para rekan-rekan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang berkorban tenaganya, yang berkorban ekonominya, yang berkorban pemikirannya, semua dijamin, termasuk yang hadir. La yungasu min ajrihi syai'a, tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada sebuah cerita, Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya memerintahkan kepada dua sahabat, yaitu Imam Ali dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wahai Umar, wahai Ali, apabila aku sudah tidak ada, kamu temukan di negara Yaman, ada di sana yang bernama Uwais Al-Qarani. Setelah engkau ketemu, engkau minta doa. Tak lama kemudian Nabi Muhammad wafat. Lalu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar beranjak pergi ke Yaman. Ini antara Madinah dan Yaman ini, itu kalau pakai kendaraan bis 2 hari 2 malam. Kalau pakai pesawat kurang lebih sini Malaysia. Karena saya memang setadi di Yaman, saya pergi haji lewat darat itu 2 hari 2 malam dengan Dr. Andes Profesor Syekh Amin Muhammad Al-Amin, ahli hadis dan sanad-sanadnya yang hafal hadis 70.000 hadis. Lalu Sayyidina Umar beranjak pergi ke Irak, menemukan Uwais Al-Qarani. Setelah di tanah, bertanya-tanya, apakah afikum Uwaisan? Ketemu rombongan haji, nanya, apakah di antara rombongan ini ada nggak yang kenal dengan Uwais Al-Qarani? Kata rombongan haji, Uwais Al-Qarani ini kita kenal, hidupnya di paling ujung, terus dekat tong sampah. Akhirnya dicari sama Sayyidina Umar dan Imam Ali karramallahu wajhah. Setelah ketemu, hal antum Uwais Al-Qarani, apakah anda yang bernama Uwais Al-Qarani? Faqala na'am, iya, saya yang bernama Uwais Al-Qarani. Saya diperintahkan oleh Nabi Muhammad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuballigh salam alaikum qabla tufi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada engkau. Uwais Al-Qarani kaget. Kenapa Nabi harus menyampaikan salam kepada saya? Pokoknya saya diperintahkan mengucapkan salam dari Nabi Muhammad. Yang kedua, saya disuruh minta doa. Dan saya dan Imam Ali yang mengaminkan. Karena doanya makbul. Ini Uwais Al-Qarani bingung. Kok Nabi ngutus 2 sahabat sama saya yang bernama Uwais Al-Qarani, yang cari makan aja susah. Hidupnya itu di pelosok, kalau cari makan itu mohon maaf
di dekat anjing-anjing yang berserakan di situ. Singkat cerita, bahwa Uwais Al-Qarani ini ternyata diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada Imam Ali dan Sayyidina Abu Bakar itu untuk minta doa karena doanya mustajab. Karena apa doa ini mustajab? Ternyata diteliti sama Sayyidina Abu Bakar, pakaiannya aja nggak rapi. Terus dilihat orangnya biasa aja. Saya lagi bingung nih, kenapa Nabi suruh minta doa sama Uwais Al-Qarani? Ada apa di balik Uwais Al-Qarani? Ternyata Uwais Al-Qarani ini itu hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi kalau hati bersih, malahu hijab. Kalau kita berdoa itu nggak ada penghalang. Kalau kelas kita bu, nih bu ibu hadir nggak nih? Bu, kalau kelas kita doanya masih banyak nyangkut, betul nggak? Nyangkut di bank emok, nyangkut di bank riba, ya, nyangkut di pohon mangga, pokoknya masih banyak nyangkut. Tapi jangan takut. Doa yanfa'u mimma yanzilu wa mimma lam yunzal. Beb, saya berdoa tiap tahun tapi nggak pernah digabul. Jangan takut dan jangan putus asa. Karena doa itu yang digabulkan berarti Allah berikan di dunia. Yang belum terkabul itu hilang nggak doa? Hilang nggak? Nggak hilang. Doa itu ada di langit. Sebab ada salah satu manusia masuk surga karena doanya, setiap berdoa tidak digabulkan di dunia, begitu wafat masuk surga. Bingung, ini amal apa? Saya sholat standar, puasa saya standar, kok saya bisa ada di kedudukan di surga? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu engkau sering berdoa di dunia, aku belum kabulkan. Nah ini doa selama di dunia, ini jumlahnya sekian, bisa mendorong engkau ke dalam surga. Jadi artinya apa? Manusia itu nggak boleh berhenti dari doa. Mau tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya nggak bu? Ada doanya. Keluar rumah ada doanya nggak? Ada doanya. Nah mereka yang jadi para wali itu mengamalkan yang seperti itu doang, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarani berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan digabulkan doanya. Begitu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar pulang, mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Bagus, engkau sudah temukan Uwais Al-Qarani karena dia berbakti kepada orang tuanya, mengurus orang tuanya, dulu ngumpulin duit, niat mau pergiin haji orang tuanya. Begitu satu malam lewat, ada anak yatim pada nangis, diintip, ini ibunya lagi masak batu. Kita kalau zaman kita ada nggak masak batu buat anak kita? Nggak ada. Jadi kita mesti lebih banyak bersyukur. Zaman dulu beda. Ini masak batu bu, supaya anaknya tertidur. Jadi sepengetahuan anaknya asal nanya emaknya, ini kok makanan belum mateng, sabar dulu nak, sebentar lagi juga matang. Nah Uwais Al-Qarani ngintip itu, anaknya 6, yang punyanya ibunya seorang janda. Begitu melihat seperti itu, akhirnya Uwais Al-Qarani pulang. Uang yang dikumpulkan dari beberapa tahun untuk pergi haji diambil, disedekahkan kepada janda tersebut yang punya anak 6, cukup untuk membiayai 1 tahun.
Jadi yang haji di Mekah pada saat itu ada 700 orang. Kalau sekarang kan jutaan Pak ya. Ini zaman Uwais Al-Qarni masih 700 orang. Diterima hajinya mabrur, diterima hajinya makbul karena sedekahnya Uwais Al-Qarni. Jadi anak yatim ini luar biasa, membawa spesial kedudukan kita berdampingan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ada sebuah cerita bahwa anak yatim ini kalau berdoa itu mustajab. Kenapa? Karena kehilangan bapak atau ibunya. Yatim ini diukur dalam syariat Islam, kalau perempuan sebelum akil balik, sebelum haid, berarti 9 tahun ke bawah itu yatim. Biasanya perempuan kalau haid 9 tahun ke atas sudah mulai menstruasi. Nah kalau laki 15 tahun ke bawah. Kalau sudah 15 tahun ke atas itu bukan yatim lagi, udah bangkotan namanya. Jadi dibilangnya du'afa. Boleh gak kita ngasih sedekah? Boleh, karena du'afa orang yang tidak mampu. Nah itu dalam syariat Islam diatur semuanya. Terakhir, saya nggak lama-lama nih karena Ustadz Tile udah datang. Terakhir ada sebuah cerita, satu ulama besar tahajudnya nggak pernah tinggal, puasa Senin Kemisnya nggak pernah tinggal, duhanya nggak pernah tinggal. Begitu tertidur dia mimpi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatengin. Dia bilang, ya fulan ibnu fulan, engkau pergi ke daerah Irak. Di sana engkau temukan anak muda namanya Fulan bin Fulan. Ini ulama, aduh ini mimpinya baru sekali. Besok malam mimpi lagi didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anak muda, engkau harus pergi ke Irak. Engkau temukan anak muda namanya Fulan bin Fulan. Sampai 3 kali mimpi. Besoknya berangkat ke Irak. Dicari anak muda itu, bertanya kepada ulama-ulama. Wahai Fulan, di sini ada anak muda, katanya rumahnya di tepian pasar. Jadi Nabi itu memberitahukan rumahnya di dekat pasar. Kenal nggak? Kata ulama, ente mau ngapain nemuin dia? Sholat aja kagak pernah. Tuh bocah-bocah bader. Kalau bahasa Betawi bilang tuh bocah-bocah bader. Mau ngapain ente nemuin dia? Saya atas perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget nih ulama. Oh iya, rumahnya lurus masuk gang. Nah di situ di ujung ada rumah anak muda itu. Ditemuin anak muda ini. Begitu ditemukan anak muda ini, ditanya, engkau Fulan bin Fulan? Iya betul. Ada apa? Dan engkau siapa? Saya salah satu tokoh agama. Saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, saya diperintahkan untuk menjumpai Anda. Jatuh nih anak muda, kaget, jatuh. Ya Allah, mimpi Nabi Muhammad suruh nemuin saya, jatuh lemes. Kata ini ulama, sebetulnya perintah Nabi Muhammad ini menemukan engkau hanya cuman ketemu, dan saya diperintahkan untuk membawa engkau ke Mekah. Untuk membawa ke Mekah. Ini anak muda bingung. Saya sholat jarang, apa jarang. Terus diperintahkan sama Nabi suruh ke Mekah. Nabi yang perintahin, bukan menteri agama, bukan. Ya. Atau nasib, bukan. Tapi Nabi ajak anak muda tersebut ke Mekah. Persis di depan Ka'bah engkau ajak sholat.
Singkat cerita, anak muda ini ikut dengan ulama tersebut. Dia bilang, baju saya ini compang-camping kotor. Ente ganti baju, nanti kita lewat pasar, kita beliin baju, ente ganti baju, kita berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah. Di perjalanan nih ulama nanya, sebetulnya kehebatan ente ini apa? Sampai Nabi yang perintah. Bukan Jokowi yang perintahin, bukan. Ya, bukan Jokowi. Kalau Jokowi memang presiden, suatu saat juga bakal turun, betul. Ini Nabi kita Muhammad yang menjamin dunia wal akhirah dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa di tengah pasar, dibeliin baju, dipakein, suruh mandi apa rapi-rapi, dipakein. Dia bilang, aneh sholat aja belang bentong. Ini bagaimana Anda sebagai ulama mencari saya atas dasar petunjuk Nabi Muhammad. Dan 3 kali mimpinya Pak. Sebetulnya kalau kategori mimpi ketemu Nabi Muhammad, sekali aja udah cukup. Ini ulama penasaran. Apakah ini cuman sekedar perintah saja? Ternyata 3 kali berarti perintahnya yang mutlak harus dilaksanakan. Begitu ini anak muda didandanin rapi, Bu, ditanya sama ulama ini, sebetulnya kerjaan ente bilang sholat, kadang puasa nggak rapi, sholat nggak rapi, tapi yang memerintahkan aneh Nabi Muhammad nemuin ente. Ente ini punya kelebihan apa? Dia nangis ini anak muda. Saya cuman satu. Saya punya tetangga, ibu-ibu janda punya anak yatim. Begitu saya datang ke situ, gak makan selama 3 hari puasa. Di situ saya bersumpah kepada Allah, ya Allah, gaji saya yang selama saya kerja, mulai saat ini saya akan bagi 2, yang separuh buat keluarga saya, yang separuh untuk anak yatim. Sampai akhir hayat saya berjanji kepada engkau ya Allah. Jadi rahmat Allah itu bisa kepada siapa aja, karena itu hak prerogatif Allah. Kalau sholat itu kewajiban, ya, puasa kewajiban, haji kewajiban kalau yang mampu. Pergi kemana? Ke Mekah, dibawa mani ulama. Udah beres rapi di Mekah, coba ente sholat sekarang 2 rakaat. Ya, begitu sholat Pak, begitu sholat 1 rakaat, 2 rakaat, waktu sujud nggak bangun-bangun Pak. Ini anak muda nih, waktu sujud nggak bangun Pak, bangun. Dipegang sama nih ulama, ternyata sudah meninggal. Nikmat nggak meninggal begitu? Jadi semua dosanya yahjubu magoblah, dihapus sama Allah Ta'ala, sebab karena sering memperhatikan anak yatim. Jadi ini fadilah yang sangat luar biasa. Akhirnya ini ulama nangis terseduh-seduh karena meninggalnya persis di depan Ka'bah. Berarti perintah Nabi Muhammad atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ka'batul Musallin, kiblatnya orang yang sholat sedunia. Jadi kiblatnya bukan di Al Zaitun Pak, ya, bukan di Al Zaitun, bukan. Itu mah orang sakit, Panji Gumilang mah, ya kita anggap orang sakit aja udah, ya. Nah ini hal-hal yang begini baru kelas Panji Gumilang, dulu Musodik, terus Lia Edan, ya. Ini nanti bakal berdatangan lagi Pak, karena ada 72 golongan umat Islam ini, 73 yang masuk surga cuman 1, ahli sunnah wal jamaah. Yang 72 itu aliran bakekok, nggak jelas semua. Jadi kita didik anak-anak kita, ya, didik anak-anak kita. Jangan sampai ada masukin pesantren tapi di dalamnya anti maulid, anti tahlil. Karena adanya kita, karena adanya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anti maulid, kalau ada orang anti maulid, anti sholawat, ente tinggal jawab, ente nggak doyan nama sholawat, ente bilang sholawat nggak ada dari sononya, lu kapan ke sono tong? Bener nggak? Logika aja, nggak usah pakai dijawab pakai hadis Quran. Lu kapan ke sono tong? Sholawat kagak ada dari sononya. Jadi kalau orang ada mengatakan sholawat itu nggak ada dari sononya, ente jawabnya simpel, ya udah ente nggak usah sholat. Loh, sholat kan kewajiban, iya wajib dan bisa diterima karena adanya sholawat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, pas tahiyat terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya fil alamina innaka hamidum majid, itu wajib membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya la tusallu alayya sholatal batra dalam hadis. Jangan sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, sholawat yang buntung. Maksudnya apa? Begitu sholat, sholawatnya nggak dipakai. Jadi kalau ada orang anti sholawat, tinggal bilang aja, lu nggak usah sholat aja tong. Kan dalam sholat ada sholat beres sudah. Jadi kalau dipakai dalil kebanyakan. Kalau pakai dalil sayang ilmu kita, Nah itu hanya perbedaan. Nanti 72 golongan ini keluar. Mudah-mudahan ini zaman sekarang si Panji bego nih, ya. Panji bego goblok alias tolol, ya. Bener nggak? Karena melanggar agama Islam. Fil usul itu yang asli, artinya begini fil usul ini. Beb, kalau di Habib sholat di Ciampel, saya kan orang Ciampel, ya, dekat Sampalan, kota terindah se-Jawa Barat, sebab ayah pamajikan aing. Namun pamajikan aing mah geus moal dibijakeun terindah se-Jawa Barat. Jadi kalau ada orang tanya, Beb, ini memang kenapa? Kalau misalkan agama beda-beda kan nggak apa-apa, Beb. Iya memang benar nggak apa-apa. Tapi kalau akidah Islam nggak bisa dirubah, Pak. Sholat subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? Jawab yang kompak. Berapa rakaat sholat subuh? Sholat isya berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Tiba-tiba sholat zuhur saya rubah jadi 2 rakaat. Nah ini perbedaannya fil usul. Maka wajib ditentang. Ditentang. Kan kalau di si Panji berzina cukup bayar 2 juta. Betul nggak? Enak amat. Pale lubu peang. Enak amat hukum dikutak-katik. Makanya mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita segera diberi kekuatan untuk menangkap Panji Gumilang. Amin. Karena ini yang menghancurkan masa rijalul ghad, syababul yum, rijalul ghad. Anak muda sekarang adalah generasi penerus daripada zaman yang akan datang. Itu berapa ribu muridnya? Ada 20 ribu? Ada ya? Itu hancur semuanya. Yang saya bingung, orang bisa nurut. Jadi kayak ada daya hipnotisnya. Nah ini jangan kaget, Nabi Muhammad sudah bersabda, nanti 72 golongan ini akan merusak. Dulu zaman Musodik banyak gak umatnya ngaku Nabi? Banyak gak? Ada 2 juta lebih. Ngaku lia edan, geus jelema edan. Banyak gak umatnya? Banyak. Ini bukan masalah politik, tapi ini murni ajaran agama Islam. Jadi jangan sailu-ilu enggak. Sekarang saya rubah nih di Ciampel. Sholat Isya jadi 1 rakaat. Kira-kira viral nggak saya? Rame. Habib Ali pimpinan Majelis Taklim Al-Muhajir. Kalau sholat Isya 1 rakaat, rame. Makanya ada pepatah Arab bilang khalif tu'raf,
siapa orang yang menentang agama pasti akan terkenal, tapi terkenalnya membuat kebusukan kepada dirinya. Kalau saudara-saudara pengen terkenal tapi nggak merusak agama, mau nggak terkenal? Mau nggak? Tapi nggak merusak agama nih, nggak merusak agama, nggak sama sekali. Mau nggak terkenal? Ente lompat dari Monas ke bawah, terkenal, masuk TV langsung tiap hari, ya. Jadi intinya akidah diperkuat, persatuan diperkuat, agama Islam diperkuat, didik anak-anak kita di dalam rumah supaya tidak membawa bahasa pergaulan dari luar dibawa ke rumah. Biar dididik dulu, biar pakem. Beb, saya nggak tahu agama, titipin di sini ada Ustadz Muhammad, di sini ada Ustadz Oki. Siapin nih sarana pesantrennya. Dan ini semuanya dijamin oleh beliau. Maka kita doakan Ustadz Oki biar panjang umur. Ya, beliau masih muda, tapi masya Allah ada rencana membangun pesantren 9 udah jadi semua ya. Iya, beliau bilang mau dari sini ke Bali atau ke Kalimantan. Kita doakan panjang umur. Ini sarana pendidikan, ya, sarana pendidikan kita dukung selama itu ajaran baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Kang Oki sudah mutlak ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang nggak doyan maulid jangan caci maki yang doyan maulid. Yang nggak yang doyan maulid jangan caci maki yang nggak doyan. Cukup ente aneh-aneh begitu aja. Sebab kalau main dalilnya kadang-kadang asal seenak udel gitu, bukan ulama. Dulu mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki beda-beda nggak? Beda-beda rujukannya, tapi mereka nggak ribut. Contoh terakhir ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Imam Malik mengatakan, lau tawakkaltum 'alallah la razaqakumullahu min haitsu la yahtasib. Waktu ngajarin Imam Syafi'i ini, wahai Imam Syafi'i, kalau orang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jamin rezekinya la yahtasib. Imam Syafi'i dalam hatinya ngomong, i'tirad itu bertentangan. Kadang-kadang ada murid suka bertentangan sama gurunya. Nah ini jangan dibiasain, karena itu bisa membubarkan ilmu yang ada dalam hati kita. Akhirnya Imam Syafi'i bilang, loh kalau nggak ikhtiar mah nggak bisa. Kalau nggak ikhtiar nggak bisa. Tetap aja harus ikhtiar kalau soal rezeki. Nggak mungkin Allah kalau misalkan kasih rezeki tanpa ikhtiar. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, walaupun tidak ikhtiar, la razaqakumullah, Allah akan berikan rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, ketemu satu nenek-nenek bawa kurma 2 kaleng. 2 kaleng begitu tergopoh-gopoh jalannya. Akhirnya ini Ustadz Tile nih. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ustadz Tile. Anda dari zaman Nabi Musa nih pengen ketemu. Baru gini hari ketemu wasilahnya Ustadz Oki nih. Kapan-kapan pengen diculik ke Al-Muhajir nih. Jangan di Habib Hasan Nurul Mustafa doang hadir. Di kita juga kudu hadir Habib Ali bin Alwi Al-Atas di Majelis Ta'lim Al-Muhajir. Terus tadi Anda cerita sampai mana itu? Sampai mana coba? Ini yang ceritanya banyak, yang nyimaknya sedikit soalnya. Umumnya antara perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Lau tawakkaltum 'alallah la razaqakumullahu min haitsu la yahtasib. Wahai Imam Syafi'i, kalau antum bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rezeki la yahtasib. Jadi Imam Syafi'i ini bertolak belakang, kok nggak ada ikhtiarnya gitu. Akhirnya Imam Syafi'i beres ngaji ngedumel dalam hatinya, kok nggak ada kalimat ikhtiarnya ya. Memang itu ayat-ayat Allah, tapi nggak ada keterangan min su'ali wa ikhtiyari. Ulama menganjurkan kalau setelah kita berdoa
ikhtiarnya harus ikhtiar gitu. Ada dua juga, ada orang yang didatangkan rezekinya ke rumah, wasilahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang harus mencari. Nah itu kelasnya beda. Biasanya kalau yang begitu dukun, duduk tekun tuh dianterin tuh rezekinya ke rumah gitu. Mbak iya hayang nomor iya kalau dulu zaman togel. Sekarang alhamdulillah nggak ada, sebab togelnya masuk di handphone semua, ngerusak otak-otak anak kita generasi penerus tanpa terasa, ya. Benar nggak Bu? Dikit-dikit handphone, nggak tahu begitu kita lihat intip-intip main judi. Gue bilang sableng banget nih Cina, ya, bisa aja tuh lewat aplikasi. Yang tadi duitnya buat bininya, buat judi online, akhirnya lama-lama belangsak. Kembali lagi. Nah Imam Syafi'i pulang, ya, Imam Syafi'i pulang ketemu satu nenek-nenek lagi bawa korma tergopoh-gopoh, dibantu sama Imam Syafi'i. Wahai nenek, sini saya bantuin dah katanya. Rumah nenek di mana? No belasonoan dikit katanya. Ya udah saya antar dah katanya. Biar ini korma saya pegang dua-duanya, karena saya nggak tega lihat nenek-nenek bawa korma. Kalau kayak di kita dua kaleng, apa itu kaleng besar deh. Zaman dulu itu dalam bahasa Arab itu artinya gosah. Gosah itu dari kaleng, tapi kaleng yang besar. Akhirnya dibawa sama Imam Syafi'i, dianterin sampai ke rumahnya. Padahal nenek-nenek ini begitu sampai di rumahnya, kata nenek-nenek apa? Dia nggak tahu ini Imam Syafi'i. Kata nenek-nenek, Dek, karena Anda sudah bantu saya, ini korma saya kasih hadiah buat engkau 2 biji. Nih, 1 kaleng digali, dibuka, dikasih 2 biji. Begitu dikasih 2 biji, ya, datang lagi ke Imam Malik, dibawa nih korma yang 2. Apa kata Imam Syafi'i? Dia bilang, wahai Imam Malik, tuh saya dapat hadiah korma 2, 1 buat antum, 1 buat saya. Dari mana ente dapat korma? Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik. Tadi ada nenek-nenek lewat bawa korma, saya lihat keletihan, saya bantuin, saya dikasih upah 2. Berarti saya harus ikhtiar dulu, bantuin nenek-nenek. Ikhtiar bukan itu? Ikhtiar, ngebantu. Sampai rumahnya baru saya dikasih 2. Nah ini karena 2, 1 buat saya, yang 1 buat Imam Malik. Kata Imam Malik, ini korma boleh Anda makan? Boleh. Anda kan nggak ikhtiar, nggak ngebantuin nenek-nenek. Oh iya juga ya. Nah jadi 2 pendapat itu boleh diambil. Yang 1 untuk para asatid, para ulama-ulama, rezeki itu Allah spesialiskan. Rezeki itu datang ke rumahnya tanpa harus ikhtiar. Bukan berarti ulama nggak boleh ikhtiar, tapi itu keistimewaan dari Allah. Jadi mudah-mudahan intinya 1, perkuat agama Islam, amin. Perkuat akidah Islam, amin. Perkuat cinta kepada ulama, amin. Nih kita doain nih pengantin nih Ustadz Tile nih, doanya digabul. Ustadz Tile baru pengantin ya? Baru pengantin sebulan apa 2 bulan? Hah? Tuh doanya masih gabul. 40 hari doanya digabul. Doain aneh Ustadz Tile ya biar nambah. Ya kita doakan juga Ustadz Oki ya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Dan apapun yang saya ucapkan tadi, apabila ada kesalahan saya mohon maaf lahir batin. Karena ini saya ditembak dadakan sama Ustadz Muhammad. Tadinya saya pengen tutup doa aja deh, pengen dengerin ilmunya Ustadz Tile. Karena memang sampai-sampai kita Betawi, saya di Tebet dulu sama di Ciracas gitu. Jadi kangen bahasa Betawinya sama ilmunya gitu. Alhamdulillah ini malam ketemu dengan Ustadz Tile. Jadi saya mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan itu dari diri saya. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan Ustadz Oki dan para ulama di sini semuanya yang punya hajat biar Allah gabulkan dan panjang umur sehat walafiat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.